Hai netizen, kembali lagi bersama aku Cema dan Daniar tentunya. Di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral. Yes, dan kita juga akan mengulik komentar dari para netizen karena kita udah ada di CNN Selebriti dan Netizen. Apose. Aduh, ada Apose kira-kira hari ini, pasti kalian penasaran kan? Hari ini kita udah rangkum semua berita yang viral secara apik. Jadi kalian makanya jangan lupa nih, hai para netizen-netizen ya kan, nonton kita sampai habis karena hari ini ada yang menjalani sidang pertama, ada yang minta banding ya kan, ada juga yang berebut warisan. Benar. Kayak hari ini tuh berbagai macam konflik kasus gitu kan, kayak konflik semua gitu kan, kayak lelah. Semuanya berhubungan dengan pengadilan, capek banget bacainnya. Lelah gitu kan, cuman belum apa-apa udah lelah banget. Iya, cuman aku nggak akan lelah untuk terus memberikan informasi-informasi gitu ya kan. Mungkin yang lelah mereka aja yang menjalani persidangan, nggak apa-apa. Yang penting aku akan terus mengabarkannya. Sebelumnya, Cema apa kabar? Baik, luar biasa. Apalagi sekarang dengan outfit kita yang merah-merah seperti ini, otomatis semangat banget nih untuk memberikan informasi kepada netizen yang ada di rumah. Kalau Daniar sendiri gimana nih hari ini kabarnya? Sesuai dengan bajunya lagi on fire, jadi udah ready nih ya kan, membacakan komentar-komentar kalian. Kalian itu ya, semakin hari tolong komentarnya semakin banyak, biar semakin banyak yang kita bacakan di sini. Bener banget. Kalau kita pilih-pilih, pokoknya yang viral-viral kita bacain. Bener. Kapan lagi nyinyir? Masuk TV. Komentarnya gitu Komentarnya, kan. Oke, mendingan langsung aja kita simak nih, kira-kira ada berita tentang siapa, langsung kita intip nih. Wow, ini dari kakak aku ya, kakak dapat ngaku. Luna Maya kena tilang di Amerika Serikat. Nggak bisa tuh salam tempel. Aduh, ini kayaknya beda banget sama Indonesia ya. Di sana itu sepertinya polisi-polisinya nggak ada yang bisa ditempel-tempel. Bener. Ditempel Luna Maya bisa, ya, tapi kalau ditempel salam tempel kayak gitu kayaknya nggak bisa. Nggak bisa. Aduh, kira-kira kenapa sih Luna Maya kok bisa sampai ditilang polisi? Langsung kita intip informasinya. Ini dia. Wow, ya kan ini jalan-jalan, nyetir sendiri. Ayo coba Mbak Luna Maya itu kan di pinggir biasanya ada tulisannya, ya kan nggak boleh melebihi kecepatan maksimum. Buru-buru kayaknya ya, buru-buru shopping atau gimana gitu. Aduh, kalau di luar negeri kayaknya memang udah nggak bisa tuh yang namanya sogok menyogok antar polisi. Langsung surat cinta yang datang ya. Aduh, kalau kamu gimana? Kalau misalnya keluar negeri, hati-hati, jangan kayak Kalau aku sih kayaknya keluar negeri nggak mau nyetir sendiri ya, mungkin disetirin aja, biar lebih aman aja daripada kayak Luna Maya kan. Kayak nyetir sendiri, melebihi kecepatan maksimum yang ditentukan di sana. Taunya ditilang, kan kalau di sana ditilangnya lumayan mahal ya, soalnya harus mengikuti peraturan yang ada. Kalau di sini kan bisa lah. Yang paling penting harus punya SIM internasional ya. Aduh, kalau udah ngeliatin Luna Maya ini kayaknya makin hari makin cantik. Liburannya juga seru ya untuk kita pantau, jadi kita ikutan liburan virtual gitu. Bener kan. banget. Dan ini sekalian mengedukasi bahwasannya memang berbeda ya kan peraturan yang ada di sana dan juga di sini. Kalau di sini kayaknya nggak ada tuh, nggak apa-apa, pokoknya nggak ada kecepatan maksimum berapa, nggak ada kena tilang. Nggak ada. Ada sih sekarang. Sekarang ada nih tilang elektronik ya. Jadi sekarang Indonesia juga udah lumayan canggih ya, udah mulai teknologinya juga udah mulai diberlakukan kayak tilang elektronik. Jadi kalau misalnya melebihi kecepatan maksimum nih, langsung dikasih surat cinta nih dari kepolisian, langsung datang ke rumahnya gitu. Sama yang paling penting pokoknya harus lebih hati-hati, jangan ngebut-ngebut meskipun lagi buru-buru ya. Oke netizen, sekarang waktunya kita bacain nih komentar kalian. Yang pertama ada komentar dari Mahapati Mangkubumi Asyap. Ini namanya ya Allah, kayak ini ya, kayak zaman-zaman dulu. Indonesia masih banyak mental miskin ya. Kalau Indonesia sih bukan masalah mental miskin, lebih ke disiplin diri sendiri. Terus oknum-oknum polisinya juga harus lebih disiplin gitu kan. Mentalnya ya boleh lah ya, harus diubah ya. Kalau misalnya salah harus mengikuti peraturan. Oknum polisinya juga jangan mau Pak ditempel-tempel pakai uang. Aduh, nanti gimana Indonesia ini jadi budaya, lama-lama nggak boleh ya yang harus kayak lebih tegas. Siap, tegas ya kan. Tegas. Yaudah, kita lihat komentar berikutnya. Datang dari Benaldi Yuda, tapi salam tempel kadang ngebantu sih, nggak bisa bohong. Daripada ribet urusan. Beda ya di sini sama di sana. Kalau di sini mungkin bisa banyak banget hal yang kayak gitu, dan berarti itu termasuk orang yang tidak bertanggung jawab ya. Tapi kamu kayak netizen itu nggak, kalau misalnya ketilang polisi terus kamu udahlah pilih yang nggak ribet, atau kamu lebih pilih bayar denda di bank? Aku bayar denda, soalnya kan kayak kemarin tuh aku sempat ditilang gara-gara ganjil genap.
terus aku bayar langsung 500.000 dan transfer ke bank. Nah itu yang benar. Iya benar. Betul. Jadi nggak harus bayar di tempat. Cakep, ini yang harus dicontoh kayak Cema, disiplin ya. Kita cek yuk komentar yang terakhir. Ada siapa ini? Ada It One. Pindah aja. Nanti kalau pindah siapa yang main film di sini ya kan kita kan selalu menunggu karya-karya dari Luna Maya. Meskipun dia ke US dia tetap kerja, dia sambil ngevlog. Tetap benar, duit Cuan terus. lah, Dan kan gitu salah satunya kan. kenapa Luna Maya ditilang di sana gara-gara dia tuh buru-buru pengen buat konten katanya kan, buat konten. photoshoot. Photoshoot luar biasa ya. Ini yang namanya dedikasi di mana-mana. Memang beda ya kalau udah papan atas itu mau di luar negeri mau di dalam negeri tetap kayaknya banyak gitu ya. Nggak apa-apa deh, pokoknya kita doakan sukses terus buat Luna Maya. Jangan lupa nanti kalau berulang ke Indonesia oleh-oleh buat kita meskipun nggak kenal. Bisa. Bisa ya. Oke, kita tinggalkan ya beritanya karena kita bakalan pindah ke next topic. Yuk kita Berita intip. berikutnya nih datang dari, ini kasus ini kayaknya nggak beres-beres ya dari kemarin, dari dulu sampai sekarang. Jalani sidang perdana kasus mafia tanah, Nirina Zubir minta doa masyarakat. Emang sih kalau misalnya ngomongin kasus yang satu ini, cukup kasihan sih ke Nirina. Soalnya kasusnya tuh bertubi-tubi dari kehilangan orang tuanya, terus tiba-tiba dapat kasus seperti ini dan ditipu dengan sama orang HRT, yang bisa dibilang dekat sama dia yang gitu sudah loh. Dipercaya ya, dan ini nominalnya nggak main-main 17 miliar. 17 Akhirnya miliar. udah menjalani sidang pertama. Kira-kira seperti apa sih informasi selengkapnya? Ini dia. Ini sepertinya bakalan panjang ya karena kan pelaporannya itu bulan November dan sekarang ini baru sidang pertama. Pokoknya kita doakan aja semoga diberikan kelancaran karena kayaknya kasus ini tuh sebenarnya banyak ya. Cuman belum aja banyak yang speak up, makanya biar nggak ada lagi nih korban-korban seperti ini. Karena kasihan loh, ini yang dirugikan bukan hanya materi tapi kan kepercayaan akhirnya hancur gitu ya. Terus sebelum sidang untungnya Nirina juga sempat datang ke makam sang mama untuk minta restu dalam arti biar diberikan kelancaran gitu kan. Karena ini lama sekali, kasihan ya Cema ya. Iya bener banget ya, mungkin Nirina Zubir ini untuk mengangkat kasus ini bisa menyelesaikan semua kasus-kasus yang ada di luar sana yang sama seperti Nirina Zubir yang alami sekarang. Ya udah kita lihat nih komentar netizen menanggapi kasus ini seperti apa sih. Komentar pertama datang dari Novia Utami, aku dukung. Semoga menang dan semoga kasus ini menjadi pintu terbukanya kesempatan korban lain untuk menang di pengadilan. Karena aku cukup yakin banyak kasus serupa di luar sana, benar banget, banyak banget kayaknya, apalagi di daerah-daerah yang tidak terlalu mengerti tentang hukum yang berlaku ya seperti apa. Jadi kayak dari kelas aja dan legowo dan bahkan kayak korban malah semakin tertindas kayaknya. Benar, jadi banyak banget korban, makanya semoga ini jadi pelajaran untuk kita harus lebih hati-hati ya. Kita cek komentar berikutnya. Ada siapa nih? Udah ada Shock Leader 17, kalau masih kalah kita pinjam jaksa pangkalan militer keempat Korsel aja. Sido Baiman, aduh ini dibawa-bawa loh Korsel, aduh aku langsung inget sama sang mantan kalau iya, kayak siapa gini. tuh? Siapa? Yang udah diambil sama orang, nggak apa-apa, ikhlas aja ya netizen ya. Pokoknya aduh jadi gagal fokus kan. Udah fokusnya ke maklar tanah aja ya, maklar mafia tanah ya. Jangan ke yang lain. Semoga diberikan kelancaran. Kasihan sih kalau ngeliat Nirina itu, makanya ngeliat ekspresinya juga dia tuh sebenarnya marah tapi juga bingung dan dia hanya bisa menjalani proses hukum yang ada di Indonesia. Semoga hukumnya bisa ditegakkan nih ya. Amin. Ya udah kita lihat nih komentar berikutnya. Datang dari Mbu Anin, semangat Tehna sekeluarga, semoga keadilan dan kebenaran akan benar-benar ada. Katanya amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Mudah-mudahan Nirina Zubir bisa diberikan semangat dan kesabaran untuk menjalani semua proses yang ada dan semoga ditemukan titik temunya nih untuk semuanya biar bisa lancar lah semuanya. Iya, dan harus dihukum yang setimpal ya, dan nggak ada lagi nih korban-korban dari kasus-kasus seperti ini. Oke, kita tinggalkan nih berita dari Nirina Zubir karena berita berikut ini, aduh ini pasti gara-gara warisan ya. Kita bacain artikelnya nih, Bunda Dorce. Warga sekitar makam Dorce Gamalama bersaksi soal kondisi kuburan almarhumah yang tampak tak terurus akibat amblas. Sementara keluarga Dorce disebut sibuk meributkan harta warisan mendiang ya. Ini judulnya yang cocok adalah semua gara-gara warisan. Kira-kira seperti apa sih informasi selengkapnya? Ini dia. Emang ya dari awal sampai sekarang kasusnya nggak pernah belum beres juga ya tentang warisan ini, terus diributkan.
Dan katanya sih dari pihak keluarga bersaksi kalau misalkan si kuburannya tuh nggak ada amblas-amblasnya sama sekali. Tapi ini antara nggak ada amblasnya atau emang nggak tahu kalau misalnya si kuburan amblas. Cuman kalau aku ya pikir secara logika yang namanya kita itu kan kalau lagi musim hujan ya makam itu pasti bakalan apa ya ada longsornya gitu loh. Karena makam nenek aku juga kayak gitu nggak mungkin. Nah sedangkan ada beberapa peraturan di tiap daerah itu beda-beda. Ada yang misalnya itu boleh dibenerin yang kayak dikasih apa itu pinggiran gitu, ya, tembok gitu, gitu ya. ada yang nggak boleh gitu kan, makanya masih simpang siur. Cuman kan ada yang mengkaitkan katanya, wah ini karena makamnya kenapa lah gitu kan. Kata anaknya makamnya nanti ini. Nggak ada seperti itu ya kan, amblas ya karena hujan aja, bukan karena apa. Ini makanya deh, kenapa sih warisannya juga sampai sekarang nggak dibacakan sama kuasa hukumnya, aku juga bingung kenapa. Biar cepet kelar gitu kan, kita tahu akhirnya itu warisan buat siapa, jadi nggak berantem ya. Yang paling penting doain, jangan salah-salahan ya kan, yang itu keluarga kandungnya bilang ini, yang sana yang bilang yang ini, aduh pusing ya. Kenapa nggak kerja aja sih? Kenapa sih cuman ribut-ribut warisan, bingung deh ya. Kebayang ya, kita aja di sini yang mau bacakan beritanya tentang almarhum tuh pusing banget, apalagi almarhum di sana ya kan. Bukannya didoakan malah diributkan untuk masalah warisan. Kesel banget ya. Sekarang waktunya kita bacain aja nih komentar dari para netizen. Kira-kira pro atau kontra ya. Yang pertama dari Nia Awanis. Heran ya, orang nggak ada takut-takutnya ngeributin harta warisan orang yang udah meninggal. Tuh ini benar, ini netizen yang pintar ya. Orang kalau udah meninggal didoakan aja. Betul. Kalau warisan itu kalau misalnya dapat dianggap aja bonus. Yang paling penting hidup tuh harus kerja. Masa nggak malu bergantung sama warisan? Ya kalau warisannya banyak, kalau enggak kan masih banyak yang lebih membutuhkan. Apalagi Bunda Dorce ini kan punya masjid, punya panti asuhan. Ya udah biar aja buat mereka ya. Bener banget ya, almarhum itu terkenal dengan jiwa sosialnya yang tinggi ya kan. Kalau misalnya itu bisa aja warisannya itu nanti surat wasiatnya isinya harta saya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Keluarga yang kemarin yang udah ribut-ribut gigit jari. Gigit jari, Zom. Udah kita lihat nih komentar berikutnya ya. Datang dari Kaltim Pride 90. Mending diurus udah kuburannya dulu. Nggak usah rebutin harta warisan. Belum juga kering tanah kuburan sudah disengketakan. Keterlaluan manusia katanya. Emang sih yang namanya manusia ya, kalau misalnya udah ngomongin warisan, harta dan lain sebagainya kayaknya tuh hilaf gitu kan. Udah dibutakan semuanya, nggak mikirin lagi yang lain. Sampai lupa ya sama yang apa kewajibannya. Dulu waktu Bunda sakit kok pada nggak ada keluarganya, bagaimana sih? Oke, kita cek komentar terakhir nih. Kira-kira ada siapa? Udah ada Yuni Nyonyo. Waktu almarhum hidup sekeluarganya kemana? Sampai almarhum minta-minta uang buat berobat ke teman-teman artis sampai presiden. Sekarang orangnya udah nggak ada, ngaku saudara semua. Tuh waktu sakit nggak ada ya, sekarang waktu warisan kumpul semua. Duh pokoknya kita doakan aja ini semoga segera damai, nggak ada warisan ya kan, yang ada harus kerja yang giat. Malu masih muda rebutan warisan ya. Udah jangan emosi, udah cukup dulu sabar, emosinya. aku mendingan break dulu deh netizen ya. Tapi kalian jangan kemana-mana karena kita bakalan balik lagi tetap di CNN Celebrity and Netizen. Kembali lagi di CNN Celebrity and Netizen. Dibuka oleh berita Gaga Muhammad ya. Ini yang udah kemarin itu bandingnya ditolak, sekarang malah ngajuin kasasi. Suka bingung, emang itu kurang ringan hukumannya? Ini menghilangkan nyawa. Ayo kita bacain dulu ini. Tuh ya, banding ditolak, Gaga Muhammad ajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Ada apose nih orang tuanya ya, mbok ya legowo gitu kan. Ini kan memang karena sampai menghilangkan nyawa. Bagus itu nggak dihukumnya belasan tahun ya kan. Udah segitu 4,5 tahun masih 4,5 tahun. Dan katanya sih mungkin pihak dari keluarga Gaga juga minta mencari keadilan untuk anaknya seorang Gaga ini ya. 4,5 tahun mungkin terlalu lama untuk mereka, makanya diajukan kasasi ini. Diajukan kasasi ini, aduh ingat dong Ibu. Betul. Ya ini kan sampai menghilangkan nyawa, terus kemarin juga sampai Laura ini sakitnya juga lama, kan kayaknya nggak ada pertanggungjawaban. Masa cuman hukuman kayak gini masih aja kasasi, malu ya udahlah jalanin aja Bu, legowo ya, jangan kayak gitu-gitu, malu sama yang lain. Kita bacain aja yuk komentar yuk, daripada aku makin kesel gitu ya. Nih pertama dari Gon Cihoy, kalau ditolak kasasi biasanya hukumannya bertambah, amin ya kan. Semoga nih kalau misalnya benar, amin semoga ditambah. Aminnya kenceng banget Daniar. Kesel aku soalnya gitu kan kalau udah ngebahas tentang Gaga ini. Kayak ada aja gitu ya, udah dikasih hukuman segitu ternyata
masih belum puas juga nih, pengennya lebih ringan lagi. Cowok harus gentle, harus bertanggung jawab, apalagi udah dewasa gitu kan. Kan kemarin waktu Laura sakit juga kurang bertanggung jawab, sekarang tanggung jawab dong. Ya udah, kita lihat nih komentar berikutnya. Denir jangan emosi, tahan emosinya. Iya, aku tahan. Datang dari Ilprilov. Ya sudahlah, jalani saja keputusannya sebagai pelajaran hidup katanya. Ya kalau misalkan orang yang bertanggung jawab, mungkin dengan apa yang udah dilakukan tuh hukuman yang diberikan ya udah jalanin aja ya kan, semoga menjadi pelajaran hidup. Tapi untuk keluarga Gaga sendiri itu semua tidak adil menurutnya. 4,5 tahun itu terlalu lama rasanya. Coba ibu kalau dibalik posisinya anaknya yang jadi Laura mau nggak ya? Hilang gitu ya. Iya kan, jangan dong ya. Komentar yang terakhir nih dari Jacqueline Kitchen. Cuman 4,5 tahun doang gitu kan. Karena memang kan di undang-undang itu hukumannya memang segitu 4,5 tahun. Makanya kalau masih banding lagi, banding udah ditolak, kasasi lagi, apose. Tapi kalau misalnya ini kasasinya ditolak nih, pasti bakal bertambah hukumannya dari 4,5 tahun. Ya bisa jadi beberapa tahun ke depan lagi. Makanya ya, kita nggak tahu sih kalau masalah itu ya. Pokoknya Gaga harus menjalani hukuman dan legowo menerima ya sebagai pria bertanggung jawab. Oke, kita pindah nih netizen ke next topic. Yuk kita intip nih, kira-kira ada berita tentang siapa, Cema? Aduh, resmi dirilis film Sri Mulat Hill yang mustahil segera tayang di bioskop. Ini yang satu ini nih yang ditunggu-tunggu sama netizen di rumah. Iya. Ya, kemarin Cema udah nonton sendiri nih pas gala premier, dan filmnya tuh seru banget dari awal nonton sampai akhir, nggak berhenti ketawa. Aduh, aku jadi penasaran loh. Pokoknya aku harus nonton deh kayaknya. Harus nonton ya. pokoknya. Harus nonton ya. Tapi sebelum nonton gimana kalau langsung kita intip kira-kira informasi selengkapnya? Ini dia. Itu kan seru banget filmnya, apalagi Bio Wan ini yang berperan sebagai Gepeng, bener-bener all out banget. Sampai kurus banget badannya untuk memerankan sebagai Gepeng ini. Sampai diitemin, luar biasa totalitas. Ya ini kayaknya aku semakin penasaran dan harus nonton. Kalian semua netizen di rumah jangan lupa juga nonton ya. Karena ini kan case-nya benar-benar mereka ini totalitas banget. Terus nggak pernah berhenti ketawa. Emang iya, emang beneran. Gimana kalau kita langsung buktikan melalui kolom komentar dari para netizen ya. Nih, dari Anne Putri Said. Senang bisa ikut nobar bareng pemain, filmnya bikin ketawa mulu, sukses ya, ditunggu film Sri Mulat babak kedua. Ih beneran loh katanya mereka tuh. Bahkan babak pertama aja baru mau mulai ya kan, terus dia langsung udah pengen minta babak keduanya juga gitu loh, saking serunya ini film gitu loh. Ya udah, kita lihat nih komentar kedua nih datang dari siapa kira-kira, dari Lulu Narwastu. Uis nonton 2 kali filmnya, gala premier dan nobar Dino. Iki tetap wae ngakak, keren dan jos tenan, Mbak dan Mas Doyo sehat terus berkarya dengan penuh syukur, lan sukses berkah dalam katanya. Ini karena bahasa Jawa jadi agak susah ya bacanya ya, bingung gitu. Tapi intinya kayak dia tuh seneng banget, padahal udah nonton 2 kali loh, tapi masih tetap ngakak dan masih tetap seru banget nontonnya gitu loh. Aduh, ini kayak seru ya, dia aja sampai nonton 2 kali hari ini, berarti aku langsung nonton deh pulang dari syuting ini ya. Kita cek komentar yang terakhir, aku semakin penasaran gitu kan. Kok reviewnya bagus-bagus? Ini dari Yayal Drianti. Nggak bisa berkomentar, pokoknya salut banget sama kau Bio Wan. Profesional banget, bagiku aktor the best dah, pokoknya cakep. Ini pemainnya soalnya keren-keren sih, dan semuanya pada totalitas. Gimana kalau pulang dari sini kita langsung nonton? Kamu udah nonton lagi ya? Aku udah nonton dan aku rencana pengen nonton lagi kalau misalkan filmnya udah tayang. Dan sekarang udah tayang dan langsung nih kayaknya barengan kita nonton. Oke, netizen di rumah juga jangan lupa kalian nonton, karena kan udah ada nih filmnya sekarang ya kan. Kalau kemarin kan masih premier, udah ada sekarang langsung diserbu ya kan di bioskop terdekat. Ya udah, kita pulang dulu yuk. Iya. Sambil nonton ya kan. Dan sebelumnya nih kita pamitan dulu ya netizen. Sebelum undur diri, Daniar dan Cema mau ingetin buat kalian di rumah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama selalu mencuci tangan, yang kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, yang kelima mengurangi mobilitas. Akhir kata aku Cema dan Daniar undur diri. Jangan lupa ya untuk nonton CNN di next episode only on MNC Channel. Bye-bye.